Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erni Zulfa Arini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya Fema Sevia dengan NIM 22404014 akan mempresentasikan bisnis yang akan saya jalankan dengan mencantumkan 13 materi pengantar bisnis. Sebelum lanjut ke tahap-tahap berikutnya, bisnis apa sih yang akan saya jalankan untuk kedepannya? Simak video ini ya. Untuk materi yang pertama yaitu konsep bisnis. Bisnis yang akan saya jalankan untuk kedepannya yaitu seperti brownies atau semacam bolu. Saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud brownies itu. Nama brownies sendiri diambil dari the deep brown color of cookie. Brownies punya ciri khas warna coklat tua kehitaman. Brownies adalah semacam cake biasa, akan tetapi menggunakan coklat batangan yang dilelehkan dan mempunyai rasa manis dan bertekstur padat atau bantat. Untuk tujuan brownies, yaitu brownies dikonsumsi sebagai camilan atau hidangan penutup. Brownies juga dapat digunakan sebagai souvenir, oleh-oleh, dan makanan hantaran. Variasi olahan brownies bisa dilakukan dengan menambah ubi dalam proses pembuatannya. Tujuan utamanya yaitu yang pertama kepuasan konsumen. Yang dimaksud kepuasan konsumen di sini yaitu suatu kondisi di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terhadap sebuah produk brownies sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk brownies tersebut. Untuk yang kedua yaitu kepraktisan, yaitu yang dimaksud di sini kemasan yang dibuat sepraktis mungkin tapi tetap menarik sehingga tetap menarik pelanggan. Yang ketiga nilai gizi atau kandungan gizi, yaitu label pada kemasan produk brownies yang mencantumkan informasi terkait kandungan gizi produk tersebut. Kemudian yang keempat variasi produk, yaitu pengembangan dari produk brownies sehingga menghasilkan bermacam-macam pilihan atau variasi rasa seperti coklat, tiramisu, koko pandan, keju, kacang, mocha, oreo, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tren bisnis brownies. Berikut adalah beberapa tren yang berkembang dalam bisnis brownies, yaitu yang pertama yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Ada peningkatan permintaan terhadap produk brownies yang lebih sehat seperti rendah gula. Kemudian yang kedua inovasi rasa, yaitu suatu proses untuk mewujudkan atau mengkombinasikan suatu gagasan ide baru guna mendapat nilai baru dalam suatu produk, seperti mempunyai beberapa varian rasa brownies yang disebutkan tadi di atas. Kemudian yang ketiga personalization, atau konsumen semakin tertarik dengan produk yang bisa dipersonalisasi baik dalam hal rasa, topping, ataupun kemasan. Yang keempat, e-commerce dan delivery, yaitu pertumbuhan platform e-commerce dan layanan pengiriman makanan telah membuka peluang besar untuk bisnis brownies, memungkinkan penjualan online dan pengiriman langsung ke konsumen. Untuk yang kelima, sustainability, yaitu konsumen semakin peduli dengan praktis bisnis yang berkelanjutan agar bertahan dalam jangka panjang. Berikutnya yaitu tantangan bisnis di masa depan. Meskipun peluang dalam bisnis brownies cukup besar, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, diantaranya seperti yang pertama persaingan tinggi. Bisnis perlu berinovasi dan tetap bisa menjaga kualitas produk brownies agar tetap tidak kalah saing terhadap bisnis-bisnis yang lain. Yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Dengan adanya perubahan gaya hidup dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan produk brownies harus mampu mengikuti tren tanpa mengubah rasa sehingga produk tetap bisa dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga, regulasi pangan. Kepatuhan terhadap regulasi pangan yang semakin ketat terutama terkait dengan label gizi dan bahan pengawet. Yang ketiga yaitu regulasi pangan. Kepatuhan terhadap regulasi pangan yang semakin ketat terutama terkait dengan label gizi dan bahan pengawet. Yang keempat, biaya produksi, yaitu biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung seperti coklat, keju, mentega, gula, dan bahan-bahan lainnya. Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Yang kelima, teknologi dan inovasi, yaitu proses di mana sebuah bisnis memulai perjalanan di mana pentingnya teknologi sebagai sumber inovasi telah diidentifikasi sebagai faktor penentu keberhasilan untuk meningkatnya daya saing pasar. Ya Allah,
Selanjutnya yaitu tantangan bisnis di masa depan. Meskipun peluang dalam bisnis brownies cukup besar, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, diantaranya seperti yang pertama, persaingan tinggi. Bisnis perlu berinovasi dan tetap bisa menjaga kualitas produk brownies agar tetap tidak kalah saing terhadap bisnis-bisnis yang lain. Kemudian yang kedua, perubahan preferensi konsumen. Dengan adanya perubahan gaya hidup dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan, produk brownies harus mampu mengikuti tren tanpa mengubah rasa sehingga produk tetap bisa dikonsumsi oleh konsumen. Yang ketiga, regulasi pangan. Kepatuhan terhadap regulasi pangan yang semakin ketat, terutama terkait dengan label gizi dan bahan pengawet. Yang keempat, biaya produksi, yaitu biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung seperti coklat, keju, mentega, gula, dan bahan-bahan lainnya. Tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Yang kelima, teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi yaitu proses di mana sebuah bisnis memulai perjalanan di mana pentingnya teknologi sebagai sumber inovasi telah diidentifikasi sebagai faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan daya saing pasar. Materi yang kedua yaitu globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Faktor-faktor pendorong globalisasi. Yang pertama, teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi informasi yang canggih memungkinkan pemasaran digital brownies secara global melalui media sosial. Yang kedua, transportasi yang efisien. Kemajuan dalam logistik dan transportasi memudahkan pengiriman brownies secara cepat dan efisien ke berbagai macam negara, menjaga kualitas produk tersebut. Yang ketiga, keterbukaan pasar, yaitu bahwa menjadi suatu keharusan bagi emiten, perusahaan publik dan pihak yang lain yang tunduk kepada UU/PM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan permodal. Meningkatnya permintaan akan produk makanan premium dan unik seperti brownies tersebut. Yang selanjutnya, hambatan dalam bisnis internasional, perbedaan budaya dan selera. Yang kedua, peraturan dan standar lokal. Yang ketiga, hambatan tarif dan non tarif. Yang keempat, fluktuasi nilai tukar. Yang kelima, persaingan nilai global. Untuk materi yang ketiga yaitu sistem perekonomian. Yang pertama, ekonomi mikro. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama, harga. Untuk ekonomi mikro, yang pertama harga, yaitu menentukan harga brownies berdasarkan biaya produksi termasuk bahan baku, tenaga kerja. Harga juga dipengaruhi oleh harga kompetitor dan elastisitas permintaan. Yang kedua, konsumen, yaitu mempelajari preferensi dan perilaku konsumen dalam memilih brownies seperti rasa, ukuran, dan kemasan. Yang ketiga, produsen, menganalisis efisiensi produksi dan biaya operasional untuk meningkatkan keuntungan. Yang keempat, pasar, yaitu mengidentifikasi pasar sasaran, apakah brownies dijual di toko roti atau supermarket atau juga bisa secara online. Selanjutnya itu ekonomi makro. Yang pertama ada kondisi ekonomi umum, yaitu analisis dampak inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap daya beli konsumen untuk produk brownies. Yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter, dampak dari kebijakan pemerintah seperti pajak dan suku bunga terhadap bisnis brownies. Yang ketiga, perdagangan internasional. Jika brownies diekspor, maka fluktuasi nilai tukar dan kebijakan perdagangan internasional akan mempengaruhi harga dan permintaan. Yang keempat, tren ekonomi global, yaitu pengaruh tren global seperti kesehatan dan kebugaran terhadap permintaan brownies. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendorong permintaan dan penawaran. Pertama, permintaan, yaitu pendapatan konsumen. Peningkatan pendapatan konsumen meningkatkan daya beli sehingga permintaan brownies bisa meningkat. Kemudian yang kedua, harga barang terkait. Harga barang substitusi seperti kue atau cemilan sehat dan barang komplementer seperti kopi, teh dapat mempengaruhi permintaan brownies. Kemudian yang ketiga, preferensi konsumen. Tren dan perubahan konsumen seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan dan mempengaruhi permintaan. Yang keempat, populasi pertumbuhan meningkatkan permintaan brownies. Populasi tahu segmen pasar tertentu seperti anak-anak, remaja, dan dapat meningkatkan permintaan tersebut. Yang kelima, musim dan
acara. Permintaan dapat meningkatkan pada musim tertentu atau selama acara khusus seperti hari raya dan pesta besar. Kedua, penawaran, yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan perubahan harga bahan baku seperti coklat, gula, kopi yang akan mempengaruhi biaya produksi dan jumlah. Yang kedua, teknologi. Peningkatan teknologi dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi dan jumlah penawaran. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Subsidi, pajak, dan regulasi dapat mempengaruhi biaya produksi dan penawaran. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi brownies akan mempengaruhi penawaran. Yang kelima, persaingan. Jumlah produsen brownies akan mempengaruhi jumlah penawaran. Untuk selanjutnya itu materi keempat, konsep-konsep etika bisnis. Etika bisnis yaitu yang pertama, kualitas produk. Brownies harus dibuat dengan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk memastikan kesehatan dan keselamatan konsumen. Yang kedua, transparansi. Informasi mengenai bahan-bahan yang digunakan dan proses pembuatan harus jelas dan transparansi. Yang ketiga, harga yang adil. Harga brownies harus mencerminkan kualitas produk dan tetap kompetitif di pasar tanpa mengeksploitasi konsumen. Selanjutnya itu tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, sumber bahan baku. Perusahaan harus tetap memastikan bahwa bahan baku seperti coklat, gula diperoleh dari sumber yang beretika. Yang kedua, lingkungan. Produksi brownies harus mempertimbangkan dampak lingkungan. Yang ketiga, komunitas. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial di komunitas sekitar. Yang selanjutnya itu materi kelima, perusahaan kecil dan besar. Yang pertama, perusahaan kecil, yaitu yang pertama, kualitas produk. Kelebihannya, produk cenderung memiliki rasa yang lebih otentik dan khas karena seringkali disebut dengan resep tradisional dan bahan berkualitas tinggi. Yang selanjutnya, kekurangannya yaitu produksi yang terbatas dapat menyebabkan variasi kualitas jika permintaan meningkat. Yang kedua yaitu inovasi dan kreativitas. Kelebihannya lebih fleksibel dalam menciptakan varian baru dan menyesuaikan produk dengan tren pasar. Kekurangannya, terbatasnya sumber daya dapat membatasi kemampuan untuk melakukan penelitian dan pengembangan secara mendalam. Yang ketiga, pemasaran dan distribusi. Kelebihan yaitu fokus pada pasar lokal dan hubungan dekat dengan pelanggan dapat menciptakan loyalitas yang tinggi. Kekurangannya yaitu jangkauan pasar yang terbatas dan kurangnya anggaran pemasaran yang besar. Yang keempat, harga. Kelebihannya yaitu bisa menawarkan harga yang kompetitif karena biaya operasional yang lebih rendah. Kekurangannya, ekonomi yang lebih kecil dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi per unit dibandingkan perusahaan. Baik, untuk materi yang keenam yaitu wirausaha, ada beberapa alasan mengapa orang ingin menjadi pengusaha, yaitu yang pertama, kemandirian dan kebebasan. Banyak orang ingin menjadi pengusaha untuk mendapatkan kemandirian dan kebebasan dalam mengatur waktu, serta keputusan bisnis mereka sendiri. Yang kedua, potensi pendapatan. Menjadi pengusaha memberikan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan konvensional, bergantung pada keberhasilan bisnis yang dijalankan. Kemudian yang ketiga, realisasi ide dan kreativitas. Kemampuan untuk merealisasikan ide dan kreativitas sendiri adalah memotivasi kuat bagi banyak calon pengusaha. Kemudian yang keempat, dampak sosial dan lingkungan. Ada beberapa orang tertarik menjadi pengusaha untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan melalui bisnis yang mereka kembangkan. Selanjutnya yaitu materi ketujuh, yaitu teori kepemimpinan. Ada 3 jenis keahlian yang dibutuhkan untuk keberhasilan manajerial. Yang pertama, keahlian teknis atau technical skill. Yang kedua, keahlian interpersonal atau interpersonal skill. Yang ketiga, keahlian konseptual atau konseptual skill. Gaya kepemimpinan yang saya miliki yaitu kepemimpinan demokratis yang dapat digunakan untuk meningkatkan inovasi produk baru dengan melibatkan tim dan ide-ide baru. Selanjutnya yaitu materi ke-8, sumber daya manusia atau SDM. Ada beberapa alasan mengapa SDM sangat penting dalam produk brownies. Yang pertama, kualitas produk. Karyawan yang terampil dan berpengetahuan penting proses pembuatan brownies dapat memastikan bahwa sebuah produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi standar yang ditentukan. Kemudian yang kedua, inovasi. Yang dimaksud di sini yaitu karyawan bisa menemukan sesuatu hal yang baru atau melaksanakan berbagai pembaruan yang berbentuk dalam sebuah rasa, kemasan, varian, topping, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga,
Efisiensi operasional yaitu karyawan yang kompeten mengurangi waktu produksi dan meminimalkan pemborosan bahan baku. Yang keempat, layanan pelangganan. SDM yang baik dapat memberikan layanan pelangganan yang memuaskan, yang penting untuk mempertahankan pelanggan dan membangun reputasi positif. Selanjutnya yaitu manfaat dari pengendalian mutu. Pengendalian mutu yaitu teknis dan aktivitas terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, serta meningkatkan mutu produk agar sesuai standar yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu manfaat dari pengendalian mutu. Pengendalian mutu yaitu teknis dan aktivitas terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, serta meningkatkan mutu produk agar sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Salah satu poin penting dalam pengendalian mutu adalah pengendalian kualitas produk. Ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas produk. Manfaatnya, produk yang berkualitas tinggi meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas mereka terhadap produk. Yang kedua, pengurangan biaya produksi. Manfaatnya, efisien biaya yang lebih tinggi meningkatkan margin keuntungan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi produksi. Manfaatnya yaitu meningkatkan kapasitas produksi sehingga memenuhi permintaan pasar dengan lebih baik. Kemudian materi selanjutnya, materi ke-10, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Ada 7P diantaranya produk. Produk di sini produk saya yaitu materi selanjutnya, yaitu materi ke-10, yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Ada 7P diantaranya, yaitu yang pertama produk. Di sini produk saya yaitu brownies atau bolu atau kue, atau bisa disebut dengan kue basah. Kemudian yang kedua, price. Untuk harga brownies sendiri ada beberapa tingkatan harga, dari mulai harga 3.000, 7.000, 30.000 sampai 45.000. Yang ketiga, place. Lokasi penjualan sendiri bisa di toko ataupun dititipkan ke sekolahan, ke kantin-kantin, atau bisa juga di swalayan. Yang keempat, promotion. Untuk promosi bisa lewat sosial media seperti WA, IG. Yang keempat yaitu promotion. Untuk promosi bisa lewat sosial media seperti WA, IG, TikTok, atau juga bisa lewat brosur. Yang kelima, people. Misal jika usaha saya berkembang, saya akan membuka beberapa cabang. Yang keenam, proses. Untuk proses sendiri, untuk proses produksi dan distribusi produksi saya telah. Untuk yang kelima, people. Misal jika usaha saya berkembang, saya akan membuka beberapa cabang. Yang keenam, proses. Untuk proses produksi dan distribusi produksi saya selalu tersedia dan berkualitas tinggi. Yang ketujuh, physical evidence, yaitu menghias dekorasi yang bagus dan menarik supaya bisa menarik pelanggan. Materi selanjutnya itu materi ke-11, konsep promosi mix. Ada beberapa elemen, yaitu yang pertama, advertising atau periklanan, menggunakan media cetak, media elektronik untuk memperkenalkan produk pada masyarakat. Yang kedua, sales promotion atau promosi penjualan, yaitu membuat promosi produk brownies pada penjualan agar menghabiskan produk lama dan tentu menaikkan angka penjualan. Yang ketiga, public relation atau hubungan masyarakat, yaitu membangun kegiatan konversi pers atau sharing-sharing. Yang keempat, personal selling atau penjualan pribadi. Yang keempat, personal selling atau penjualan pribadi, yaitu interaksi langsung antara penjual dan konsumen untuk menjelaskan. Untuk yang keempat yaitu personal selling atau penjualan pribadi, yaitu interaksi langsung antara penjual dan konsumen untuk menjelaskan manfaat produk dalam proses pembelian. Materi ke-12 yaitu manajemen keuangan. Di sini modal awal saya yaitu 500.000, kemudian produk yang dihasilkan 100 porsi. Kemudian harga pokoknya yaitu modal dibagi dengan produk yang dihasilkan, jadinya 500.000 dibagi 100 porsi, hasilnya 5.000. Margin yang diinginkan 40% kali 5.000 sama dengan 2.000. Selanjutnya itu materi ke-13, peran teknologi informasi dalam bisnis TI. Yang pertama yaitu automatisasi atau untuk materi selanjutnya itu materi ke-13, yaitu peran teknologi informasi dalam bisnis TI. Yang pertama, automatisasi proses produksi, yaitu yang dimaksud di sini untuk mengubah semua proses produksi pada suatu industri dari manual menjadi otomatis menggunakan sistem elektronik dan sistem komputerisasi agar mempermudah bisnis pada produk brownies. Kemudian yang kedua, manajemen persediaan, yaitu sistem-sistem untuk yang kedua manajemen persediaan, yaitu sistem-sistem untuk mengelola persediaan
barang-barang persediaan dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Kemudian kita akan mengamati kontrol persediaan dalam sektor pelayanan. Yang terakhir yaitu pemasaran dan promosi. Baik, mungkin itu tadi presentasi bisnis ke depan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan.